dari kelompok 3 kelas S semester 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi Manado. Untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah dasar kesehatan lingkungan, kami diberi kesempatan membuat video berisi materi pengolahan sampah padat. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu, Dr. Insinyur Oxfriani Jufri Sumampo, Sarjana Perikanan, Magister Kesehatan. Sampah padat adalah bahan limbah padat yang dihasilkan oleh semua aktivitas manusia. Menurut Widyaningrum et al. 2016, sampah padat adalah sampah dalam bentuk padat yang dapat terdiri dari berbagai sampah organik dan sampah berbahaya atau sampah yang memerlukan perlakuan khusus karena sifat, konsentrasi, dan kuantitas bahannya. Sampah padat dapat berupa limbah sisa dari kegiatan domestik, tidak termasuk kotoran atau urin, kotoran manusia, dan limbah cair. Sebagai hasil dari kegiatan industri, diangkut dari semua kegiatan domestik dan lain-lain. Jika tidak diolah dengan baik, sampah padat dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran udara yang menyebabkan bau tidak sedap, uap beracun, dan uap terbakar. Pencemaran air seperti perubahan warna, kerusakan air kualitas, bau tidak sedap di dalam air. Dan juga tempat berkembang biaknya bakteri dan serangga berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, tifus, kolera, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan penanganan bersama dan peningkatan kesadaran pada seluruh lapisan masyarakat untuk meminimalisir permasalahan sampah yang ada. Jenis sampah padat. Secara umum, jenis sampah terbagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik yang disebut sampah basah, dan sampah anorganik disebut sampah kering. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, antara lain sampah daun dan sampah dapur, termasuk sisa makanan. Sampah anorganik tidak dapat terurai atau non-degradable, sedangkan sampah organik dapat terurai secara alami atau degradable dan musnah. 1. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan biologis dan dapat diuraikan oleh mikroba. Limbah padat ini mudah terurai dalam proses alami. Limbah padat organik sangat mudah terurai sempurna oleh proses biologis, baik aerob maupun anaerob. Sebagian besar limbah lingkungan atau domestik mengandung limbah organik padat seperti limbah makanan, sayuran, kulit buah, limbah dapur, daun, ranting, sisa hewan, limbah pertanian, dan limbah tanaman. 2. Sampah anorganik atau non-organik. Limbah ini merupakan limbah padat yang tersusun dari bahan non-hayati yang tidak dapat diuraikan oleh mikroba. Pada umumnya, limbah padat anorganik tidak dapat diuraikan secara sempurna oleh alam atau mikroorganisme, namun sebagian dapat terurai dalam jangka waktu yang lama. Limbah padat anorganik ini sebagian besar merupakan produk sintetis atau hasil pengolahan teknologi bahan tambang atau manufaktur. Limbah padat anorganik ini dibagi lagi menjadi limbah logam padat dan hasil olahannya seperti plastik, kertas, kaca, keramik, dan deterjen. Selain itu, jenis sampah dapat dikelompokkan berdasarkan ciri fisiknya, antara lain 1. Sampah padat basah, yaitu sampah padat yang mengandung uap air dan mudah terurai. Terdiri dari bahan organik yang mudah terurai seperti sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran. 2. Sampah padat kering. Sampah padat yang tidak mengandung uap air pada dasarnya tidak dapat terurai dan terdiri dari bahan organik dan anorganik. Ada dua jenis limbah padat kering, yaitu limbah logam seperti pipa besi tua atau kaleng bekas, dan limbah non-logam seperti kertas, kayu, limbah, kain, kaca, mika, keramik, dan batu. 3. Sampah padat lunak atau kecil, yaitu sampah partikulat yang kecil, ringan, dan mudah bertebangan. Sampah padat ini bisa berbahaya dan seperti debu, mengiritasi sistem pernapasan dan mata. 4. Sampah berukuran besar, yaitu sampah berukuran besar seperti peralatan rumah tangga bekas. 5. Sampah padat B3. Limbah padat yang berbahaya dan beracun bagi manusia, hewan, dan tumbuhan sehingga memerlukan penanganan khusus. Limbah padat ini meliputi aki dan jarum suntik bekas. Dampak sampah padat terhadap lingkungan. Sampah memiliki banyak dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di pemukiman, hutan, persawahan, sungai, dan lautan. Dampak pada sungai. Yang pertama, mencemari air. Air sungai yang semula bersih dan jernih
serta dapat digunakan untuk kegiatan sosial seperti mencuci bahkan konsumsi, dapat tercemar oleh limbah padat di sungai. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Limbah padat yang berlebihan di sungai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Bau tidak sedap muncul ketika ada tumpukan sampah yang padat di tepi sungai. Yang ketiga, menghalangi aliran air sehingga menyebabkan banjir. Terlalu banyak puing padat dapat menyumbat air sungai dan mencegahnya mengalir. Jika air sungai tidak mengalir dengan baik, hujan deras dapat menyebabkan banjir. Yang keempat, menyebabkan gatal. Air sungai yang bisa mengalir melewati gunungan sampah sudah pasti tercemar. Saat masyarakat menggunakan air untuk mandi, orang yang menggunakan air tersebut mungkin merasa gatal. Yang kelima, membahayakan makhluk hidup yang berada di sungai. Limbah padat di sungai terlihat seperti makanan bagi makhluk sungai. Ini dapat menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan dan bahkan kematian. Dampak pada daratan. Yang pertama, membahayakan estetika lingkungan. Tumpukan sampah yang menggunung dapat merusak estetika lingkungan. Yang kedua, mengganggu kesehatan. Pada suhu tinggi, reaksi kimia limbah padat, khususnya limbah plastik, sangat mudah terjadi. Akibatnya, senyawa mikroplastik mudah masuk ke lingkungan. Selain itu, paparan limbah padat pada suhu tinggi dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan menyebabkan diare pada manusia. Yang ketiga, menimbulkan bau tidak sedap. Sampah padat yang menumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap jika tidak diolah dengan baik. Pengolahan sampah padat. Dalam buku Mengolah Sampah karya Insinyur With Heli Apiaji, jalur pengelolaan sampah terdiri dari 3 tahapan, yaitu penyimpanan sampah atau waste storage, pengumpulan sampah atau waste collection, dan pembuangan sampah atau waste disposal. Berikut beberapa contoh pengolahan sampah padat yang dapat dilakukan. 1. Pembuatan kompos. Kompos adalah hasil dekomposisi sebagian atau tidak sempurna dari campuran bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi mikroba yang berbeda dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, aerobik, atau anaerobik. Pembuatan kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami ini untuk mempercepat pengomposan. Proses ini melibatkan persiapan campuran bahan yang seimbang, penyediaan air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator kompos. 2. Daur ulang. Proses daur ulang sangat bermanfaat dalam mengurangi TPA karena bahan limbah diolah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Produk baru dapat dibuat dari bahan daur ulang yang hampir identik atau mirip dengan produk lain. Misalnya, limbah kaca dalam botol atau wadah dapat didaur ulang menjadi botol atau wadah kaca, atau dicampur dengan aspal untuk membentuk jalan. Penyortiran paling efisien terjadi di hulu atau di rumah. 3. Penimbunan atau landfill. TPA adalah salah satu proses penanganan sampah atau sampah dengan cara mengumpulkan sampah di tempat terbuka yang cukup jauh dari aktivitas manusia. Sampah dapat ditimbun dengan cara mengubur sampah di bawah permukaan bumi agar tanah dapat mengurai sampah secara alami. Proses penyimpanan bawah tanah memiliki kelemahan yang mempengaruhi lingkungan, yaitu pencemaran tanah dan pencemaran air sumur. 4. Pembakaran atau incineration. Insinerasi adalah proses pengolahan limbah padat di mana limbah padat diubah menjadi debu dengan cara dibakar. Proses pembakaran diawali dengan pemisahan sampah padat menjadi 3 jenis, yaitu sampah plastik dan elektronik, sampah kayu, dan sampah lainnya. Sampah yang mudah terbakar meliputi potongan kayu dan sampah lainnya, sedangkan sampah plastik dan sampah elektronik diperlukan berbeda karena mengandung zat pencemar selama pembakaran. Sisa sampah dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering dengan merasakan kadar air sampah, memungkinkan sampah basah dicampur dengan sampah kayu untuk memaksimalkan proses insinerasi. Pembakaran berlanjut sampai sampah dimusnahkan. Sampah padat adalah sampah dalam bentuk padat yang dapat terdiri dari berbagai sampah organik dan sampah berbahaya atau sampah yang memerlukan perlakuan khusus karena sifat, konsentrasi, dan kuantitas bahannya. Sebagian besar limbah lingkungan atau domestik mengandung limbah organik padat
seperti limbah makanan, sayuran, kulit buah, limbah dapur, daun, ranting, sisa hewan, limbah pertanian, dan limbah tanaman. Limbah padat anorganik ini dibagi lagi menjadi limbah logam padat dan hasil olahannya seperti plastik, kertas, kaca, keramik, dan deterjen. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya materi yang kami bawakan dapat bermanfaat. Terima kasih.